Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu fuzzy logic. Nah, orang yang belum pernah mengenal logika fuzzy pasti akan mengira bahwa logika fuzzy adalah suatu yang sangat rumit dan tidak menyenangkan. Namun sekali seseorang mulai mengenalnya, ia pasti akan sangat tertarik dan akan menjadi pendatang baru untuk ikut serta mempelajari logika fuzzy. Logika fuzzy dikatakan sebagai logika baru yang lama, sebab ilmu tentang logika fuzzy modern dan metodis baru ditemukan beberapa tahun yang lalu. Padahal sebenarnya konsep tentang logika fuzzy itu sendiri sudah ada pada diri kita sejak lama. Nah, di sini ada definisi logika fuzzy. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu wrong input ke dalam wrong output. Untuk sistem yang sangat rumit, penggunaan logika fuzzy atau fuzzy logic adalah salah satu pemecahannya. Sistem tradisional dirancang untuk mengontrol keluaran tunggal yang berasal dari beberapa masukan yang tidak saling berhubungan. Karena ketidaktergantungan ini, penambahan masukan yang baru akan memperumit proses kontrol dan membutuhkan proses perhitungan kembali dari semua fungsi. Nah, dan kebalikannya, penambahan masukan baru pada sistem fuzzy, yaitu sistem yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip logika fuzzy, hanya membutuhkan penambahan fungsi keanggotaan yang baru dan aturan-aturan yang berhubungan dengannya. Nah, di sini ada contoh logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu wrong input ke dalam suatu wrong output. Adalah yang pertama, manajer pergudangan mengatakan pada manajer produksi seberapa banyak persediaan barang pada akhir minggu ini. Kemudian manajer produksi akan menetapkan jumlah barang yang harus diproduksi esok hari. Itu salah satunya. Dan yang kedua adalah pelayan restoran memberikan pelayanan terhadap tamu. Kemudian tamu akan memberikan tip yang tidak sesuai atas baik tidaknya pelayan yang diberikan. Dan ketiga, Anda mengatakan pada saya seberapa sejuk ruangan yang Anda inginkan. Saya akan mengatur putaran kipas yang ada pada ruangan ini. Dan yang keempat, penumpang taksi berkata pada sopir taksi seberapa cepat laju kendaraan yang diinginkan. Nah, sopir taksi akan mengatur pijakan gas taksinya. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana pemetaan suatu wrong input ke dalam suatu wrong output. Oke, kita lanjut. Nah, secara umum sistem fuzzy yang sangat cocok untuk penalaran pendekatan, terutama untuk sistem yang menangani masalah-masalah yang sulit didefinisikan dengan menggunakan model matematis. Misalkan nilai masukan dan parameter sebuah sistem bersifat kurang akurat atau kurang jelas sehingga sulit mendefinisikan model matematikanya. Di sini ada pemodelan dasar sistem fuzzy. Nah, soft computing merupakan inovasi baru dalam membangun sistem cerdas. Sistem cerdas ini merupakan sistem yang memiliki keahlian seperti manusia pada domain tertentu, mampu beradaptasi dan belajar agar dapat bekerja lebih baik jika terjadi perubahan lingkungan. Unsur-unsur pokok dalam soft computing adalah sistem fuzzy, jaringan syarat tiruan, probabilistic reasoning, dan evolutionary computing. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sistem fuzzy. Secara umum terdapat 5 langkah dalam melakukan penalaran, yaitu yang pertama, memasukkan input fuzzy. Yang kedua, mengaplikasikan operator fuzzy. Yang ketiga, mengaplikasikan metode implikasi. Yang keempat, komposisi semua output. Dan kelima, defusifikasi. Oke, baik, kita lanjut. Nah, di sini ada sistem
Sistem fuzzy mempunyai beberapa keuntungan bila dibandingkan dengan sistem tradisional. Misalkan pada jumlah aturan yang dipergunakan, pemrosesan awal sejumlah besar nilainya menjadi sebuah nilai derajat keanggotaan pada sistem fuzzy. Mengurangi jumlah nilai menjadi sebuah nilai derajat keanggotaan pada sistem fuzzy. Mengurangi jumlah nilai yang harus dipergunakan pengontrol untuk membuat suatu keputusan ambigu. Nah, di sini ada beberapa kelebihannya. Yang pertama adalah daya gunanya dianggap lebih baik daripada teknik kendali yang pernah ada. Yang kedua, pengendali fuzzy terkenal karena keandalannya. Yang ketiga itu mudah diperbaiki. Yang keempat itu pengendali fuzzy itu memberikan pengendalian yang sangat baik dibandingkan teknik lain. Yang kelima, usaha dan dana yang dibutuhkan kecil. Oke. Di sini juga ada keuntungan lainnya, adalah sistem fuzzy mempunyai kemampuan penalaran yang mirip dengan kemampuan penalaran manusia. Hal ini disebabkan karena sistem fuzzy mempunyai kemampuan untuk memberikan respon berdasarkan informasi yang bersifat kualitatif tidak akurat. Ya, bukan keuntungan aja, cuman ada juga kekurangan dari logika fuzzy, yaitu para engineer dan ilmuwan generasi sebelumnya dan sekarang banyak yang tidak mengenal teori kendali fuzzy, meskipun secara teknis praktis memiliki pengalaman untuk menggunakan teknologi dan perkakas kontrol yang sudah ada. Nah, belum banyak juga terdapat kursus atau balai pendidikan dan buku-buku teks yang menjangkau setiap tingkat pendidikan. Dan yang ketiga itu, hingga kini belum ada pengetahuan sistematik yang baku dan seragam tentang metodologi pemecahan problema kendali menggunakan pengendali fuzzy. Oke, yang pertama itu di sini alasan penggunaan logika fuzzy ya. Yang lain adalah logika fuzzy sangat fleksibel. Logika fuzzy memiliki toleransi. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti, atau konsep matematis yang mendasari penalaran fuzzy yang sangat sederhana dan mudah dimengerti. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Dan logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Dan terakhir, logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Oke, kita lanjut. Nah, ada beberapa metode untuk mempresentasikan hasil logika fuzzy, yaitu metode Tsukamoto, Sugeno, dan Mamdani. Pada metode Tsukamoto, step konsekuen dipresentasikan dengan himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan monoton. Output hasil inferensi masing-masing aturan adalah Z berupa himpunan biasa atau Friese yang ditetapkan berdasarkan predikatnya. Hasil akhir diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobotnya. Oke, baik, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Di sini ada gambar model fuzzy Sugeno orde 1 ya. Di sini EF X1 is A1 0, X2 is A2 0, titik 0, Xn is an, dan Z sama dengan K. Bentuk umum model fuzzy Sugeno orde 1 adalah EF X1 is A1, O X2 is A2, dan Xn is An, dan Z sama dengan P1 kali X1 tambah Pn Xn tambah Q. Nah, di sini definisifikasi pada metode Sugeno dilakukan dengan mencari nilai rata-ratanya. Dengan AI adalah himpunan fuzzy ke I sebagai antecedan, dan PI adalah suatu konstanta tugas ke I, dan Q juga merupakan konstanta dalam konsekuen. Nah, di sini kita lanjut.
himpunan fuzzy. Pada metode memandani baik variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. Dan fuzzifikasi merupakan proses yang dilakukan dengan mentransformasi input himpunan tugas real ke dalam himpunan fuzzy. Hal ini dilakukan karena input yang digunakan awalnya adalah dalam bilangan tegas real dari suatu himpunan tegas atau real. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada aplikasi fungsi implikasi. Nah, pada metode memandani fungsi implikasi yang digunakan adalah min dan komposisi aturan. Nah, tidak seperti penalaran monoton. Apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar aturan. Ada 3 metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fuzzy, yaitu max, aditif, dan probabilistik OR. Nah, metode max maksimum. Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan, kemudian menggunakan untuk memodifikasi daerah fuzzy dan mengaplikasikan ke output dengan menggunakan operator OR atau union. Jika semua proposisi telah dievaluasi, maka output akan berisi suatu himpunan fuzzy yang merefleksikan kontribusi dari tiap-tiap proposisi. Secara umum dapat dituliskan. Nah, di sini ada rumus ya. Ya, di sini ada USF yang kurang XI max, USF XI, UKF yang kurang XI dengan USP XI nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke I. UKV XI nilai keanggotaan konsisten fuzzy aturan ke I. Nah, di sini ada beberapa metode yang dipakai dalam defuzzifikasi. Nah, yang pertama itu metode centroid. Pada metode ini penetapan nilai test dengan cara mengambil titik pusat daerah fuzzy. Metode bisector. Pada metode ini solusi test diperoleh dengan cara mengambil nilai pada domain fuzzy yang memiliki nilai keanggotaan seperti dari jumlah total nilai keanggotaan pada daerah fuzzy. Nah, yang C ini metode means of maximum dalam kurung ohm. Pada metode ini solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Nah, yang D ini metode largest of maximum atau LOM. Pada metode ini solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai terbesar dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Yang E adalah metode smallest of maximum. Oke, cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.